Ana bingung teman-teman, sebenarnya ana ini Syiah atau Wahabi ya? Dan di sini ana perlu sampaikan teman-teman supaya tidak disalahpahami. Syiah jelas sesat. Syiah pemikirannya menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Karena kadang-kadang teman-teman sosmed itu agak aneh. Ketika ana bahas Syiah sedikit, dituduh Syiah yang bertaqiyah. Dan ketika ana bahas Syiah dengan negatif, misalnya membahas pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, dituduh Wahabi. Ana bingung teman-teman, sebenarnya ana ini Syiah atau Wahabi ya? Kemudian rajanya berganti lagi jadi Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Dan dia itu yang berhasil masuk Makkah dan Madinah teman-teman. Tapi sebelum kita cerita bagaimana mereka masuk Makkah dan Madinah, ana ingin mengutip satu kalimat, satu bagian dari kitab Al-Majdu fi Ta'rikhi Najd yang dikarang oleh Ismail bin Abdullah An-Najdi yang merupakan pro Al-Saud dan bahkan menjadi penasihatnya, bukan orang yang membenci Al-Saud. Tamam? Saya tidak baca bahasa Arabnya, tapi tetap ana sertakan bahasa Arabnya, ana kirim ke editor supaya ditambahkan. Ketika mereka itu maksudnya yaitu pasukan Saudi, ketika mereka menyerbu tempat yang dikenal dengan Al-Ataqah, mereka membunuh 10 orang dari penduduknya, termasuk Al-Qurawi dan anak-anaknya. Al-Qurawi itu merupakan amir wilayah Al-Ataqah itu yang dilantik oleh Turki Utsmani. Tabuhan genderang dan seroling ke tanah suci ini, karena semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi teman-teman, Sultan Salim III langsung kirim surat kepada Muhammad Ali Basha di Mesir, wali Mesir, gubernur Mesir waktu itu, untuk berangkat ke Jazirah Arab dan menghabisi dakwah Wahabiyah tersebut. Jadi Muhammad Ali Basha mengirim anaknya Ibrahim ke Jazirah Arab untuk memerangi pasukan Saud, dan ini terkenal di dalam sejarah dengan Al-Harb Didd Al-Wahabiyah, perang melawan Wahabi. Ini namanya dalam sejarah, bukan nama karangan anak. Dan dalam waktu yang tidak panjang teman-teman, tahun 1818, saat raja terakhir kerajaan Saudi pertama pemimpin, yaitu Raja Abdullah bin Saud, kerajaannya runtuh dan Makkah dan Madinah dikembalikan ke tangan Turki Utsmani, dan Abdullah bin Saud itu dibawa ke Istanbul dan dieksekusi di sana.